Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Sabtu 14 Januari 2023. Saya mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia (GKO) dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, membagikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam yang telah kami lewati. Di pagi ini sebelum kami melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, kami memerlukan Tuhan hadir melalui firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi penuntun dan pengarah bagi kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, untuk merenungkan firman ini, saya, Pendeta Abraham Dotulong, bersama istri Ibu Tika dan anak Anaya Dotulong secara bergantian mengajak kita semua untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 hingga 48 dengan tema "Jangan mengatupkan mulut, tetapi muliakanlah Allah." Tikan, opung, oma, opa, anti, uncle, abang, kakak. Yuk baca firman Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus bercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Untuk menggali lebih dalam firman ini, kita akan dituntun dengan 2 pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa maksud hidup muliakan Allah? Ayat 44 sampai 47. Terima kasih Mami pertanyaannya. Jawaban dari pertanyaan yang pertama adalah maksud hidup memuliakan Allah adalah dampak akibat dari relasi dengan Allah yang benar dibuktikan dengan melayani sesama, dengan membayar harga pengorbanan. Seperti dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 44 dituliskan, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Peristiwa ini disebut Pentakosta dunia bukan orang Yahudi. Peristiwa bukan orang Kristen tetapi menerima Injil Kerajaan Allah, maka setiap bangsa manapun yang percaya kepada Kristus akan menerima Roh Kudus
dan hidup seterusnya memuliakan Allah dalam jiwanya. Kita bisa lihat di ayat ke-46. Pertanyaan kedua, apa hasilnya jika hidup muliakan Allah? Ayat 48. Terima kasih Mami untuk pertanyaannya. Jawaban untuk pertanyaan yang kedua adalah hasil hidup seluruh umat yang memuliakan Allah, maka banyak jiwa baru ditambahkan, pos pelayanan didirikan, dan gereja dewasa diresmikan. Jika seluruh jemaat dalam gereja terampil memberitakan Injil dalam keluarga dan komunitas kecil, jemaat diajar mentaati perintah Kristus. Akhirnya, tiap gereja atau jemaat memiliki target dalam 1 tahun dapat merintis menjadi mendirikan gereja baru dengan dimulai pembukaan pos-pos pelayanan yang baru. Mari kita melakukan firman Tuhan ini. Yang pertama, kita hidup lebih lagi dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti tertulis dalam Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Hal yang kedua yang kita lakukan, mari kita hidup terus mengalirkan hakikat Allah bagi sesama kita. Mari kita membagikan firman Tuhan ini kepada keluarga kita, sahabat kita, saudara seiman di gereja, para pelayan Tuhan, dan setiap orang yang kita kenal. Agar apa? Agar kita dengan lebih lagi memuliakan Allah dan mengalirkan hakikat Allah demi meraih janji Allah dalam kemaksimalan diri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk selalu memuliakan Allah dan meletakkan hidup ini dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Amin. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Salam dari kami di Bintaro Jaya. Tuhan Yesus menyertai kita semua.